Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kameranya. Ya, Radit, Eka. Ya, oke ya. Nah, biar kelihatan nih cantik dan gantengnya ya. Walaupun ini sudah siang ya. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya. Semoga walaupun kita belajar di siang hari ini ya, semoga kalian tetap semangat ya, tidak ngantuk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi karena sekarang ini masih PPKM yang bahkan diperpanjang ya sampai tanggal 23, jadi kita pembelajaran kembali dilakukan secara online ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Jadi kita harus tetap semangat karena belajar itu bisa dari mana saja, bisa melalui aplikasi apapun ya, tidak harus tatap muka. Oke. Sebelumnya silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM ya. Kita awali dulu dengan berdoa. Iya, langkah baiknya sebelum kita mulai mata pelajaran, marilah baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya KM. Iya, Bu. Baik, kita cek dulu ya kehadirannya. Oke, suara saya kedengaran tidak? Kedengeran, Bu. Jelas ya? Oke ya. Sambil saya cek mikrofon kalian ya, saya absen satu persatu. Jadi kalau misalnya saya sebutkan namanya, kalian bilang hadir. Sekalian saya cek mikrofonnya. Oke, kita cek dulu kehadirannya. Kita mulai dari Sumiati. Hadir, Bu. Ya, Rahma Suci. Hadir, Bu. Ati. Hadir, Bu. Rita Laureta. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Ahmad Najili. Hadir, Bu. Alen. Hadir. Raditya. Hadir, Bu. Eka Bima. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, berarti mikrofonnya bagus semuanya. Berarti yang tidak hadir siapa ini? Yanti ya? Yanti sama Siti Romlah. Siti Romlah. Iya, kemana ya? Ya, jaringannya ya, mungkin jadi tidak bisa masuk. Ya, semoga jaringannya kembali stabil sehingga bisa bergabung bersama kita. Hari ini kita akan belajar tentang struktur ya, tata nama dan sifat alkana, alkena, dan alkuna. Ya, baik. Namun sebelum itu, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kekhasan atom karbon ya, kekhasan atom karbon, bahwa penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya itu terbagi menjadi apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Ya, silahkan. Berdasarkan jenis ikatannya, dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal dan hidrokarbon tak jenuh yang terdiri dari ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Iya, jadi berdasarkan dari jenis ikatannya, hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Ada hidrokarbon jenuh yang berikatan tunggal, ada hidrokarbon tak jenuh yang berikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Kalau ikatan jenuh ya, itu disebut dengan apa? Alkana. Iya, alkana. Kalau misalnya rangkap 2 disebut apa ya? Alkena, Bu. Alkena. Iya, kalau rangkap 3? Alkuna. Ya, alkuna ya. Jadi ada alkana, alkena, alkuna. Berarti kalian masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutannya, yaitu struktur, tata nama, dan sifatnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini PPT-nya sudah bergerak belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini ada hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada
gas LPG, kemudian ada apa lagi tuh? Ini ada Kantong plastik, kemudian ini bensin, bensin, kemudian apa lagi? las. Las ya, pengelasan ya. Suka ngeliat kan ya tukang las gitu. Nah, kalau kandungan yang ada pada gas LPG, kandungan hidrokarbonnya apa? Propana dan butana. Oke, propana dan butana ya. Nah, kemudian kalau pada kantong plastik, apa? Ya, polietilena. Kemudian kalau pada bensin, ya isooktana. Kalau pada pengelasan nih, biasanya pakai apa? Gas asetilen ya. Ya, jadi ini hanya sebagian kecil nih contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak ya. Ada aspal, kemudian ada lilin ya, ada dan masih banyak lagi gitu. Nah, berarti kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan aktivitas pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis hubungan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon dengan cermat. Yang kedua, menganalisis struktur dan tata nama alkana, alkena, alkuna berdasarkan aturan IUPAC dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis keteraturan sifat fisika senyawa alkana, alkena, dan alkuna dengan tepat. Nah, namun sebelum itu, ya, kita lakukan pretest dulu ya. Ya, silahkan masukkan kode gamenya ya. 915913. Ya, yang pertama ini ranking 1 Bunga ya, kedua Ati, ketiga Anissa. Nah, itu ya tadi soal-soalnya kalian sudah mengerjakan soal-soal, diantaranya ada soal tentang ya strukturnya, rumus umum, kemudian ada sifat ya, kemudian ada tata nama juga. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tadi ranking 1 Bunga ya, berarti sebelumnya sudah baca dulu ya. Teknik penilaiannya yaitu ya, jadi saya akan menilai dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk aspek sikap, ini tekniknya yaitu melalui observasi sikap. Ya, bentuknya yaitu lembar penilaian sikap dari guru dan lembar penilaian antar teman. Jadi nanti selama kalian dalam pembelajaran ini akan saya nilai keaktifannya, sikap kaliannya ya melalui observasi sikap. Dan kalian akan menilai teman kalian melalui lembar penilaian antar teman. Kemudian pengetahuan di sini yaitu melalui penugasan ILKPD dan kuis. Tadi ya ada pretest dan nanti di akhir ada post-test. Kemudian ada keterampilan nih. Ya, observasi kegiatan diskusi, lembar observasi yaitu pada saat presentasi. Nah, perhatikan struktur senyawa berikut. Nah, di minggu lalu ya kita sudah belajar tentang penggolongan hidrokarbon ya, bahwa ada alkana, alkena, alkuna berdasarkan jenis ikatannya. Oke, di sini saya punya molimod nih. Ya, ini bentuk 3 dimensinya. Nah, di gambar di situ ada butana ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada molimod ya. Di sini C-nya ada 4, kemudian H-nya ada berapa ini? Ada? Ada 10, Bu. 10 ya. Kemudian ada struktur berikutnya nih ya, ada senyawa cis-2-butena. Nah, perhatikan di sini ada ikatan rangkap nih di tengahnya nih, kelihatan kan? Kelihatan. Ya. Nah, ada 1, Kelihatan, 2 Bu. nih ikatan rangkapnya. Ini juga sama, C-nya ada 4, cuman di sini H-nya beda. Di sini H-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi H-nya ada 8. Kemudian berikutnya di sini ada struktur alkuna nih ya.
Nah, di sini C-nya ada 4. Ya, kemudian ada ikatan rangkap 3 nih. 1, 2, 3. Ya, H-nya ada berapa kalau di satu butuna? Ada 6. Ada 6. Oke, jadi apa nih yang membedakan dari ketiga struktur ini? Ada yang mau menyebutkan? Apa bedanya? Strukturnya beda. Ada yang Iya, memiliki, jelas ya. Strukturnya beda. Ya, kenapa? ada yang memiliki rangkap dan ada yang tidak. Oke, strukturnya beda, Bu. Ada yang memiliki ikatan rangkap, ada yang tidak. Ada yang rangkap 2, rangkap 3. Oke, apa ada lagi? Silakan. Namanya beda. Jumlah atom hanya beda, ada yang 10, 8, dan 6, Bu. Oke, jumlah atom H-nya beda, Bu. Ada yang 10, ada yang 6, ada yang 8 ya. Kemudian apa lagi yang bedanya? Nama strukturnya, Bu. Iya, strukturnya beda ya. Kemudian apa lagi? Namanya beda. Namanya beda ya. Lihat di sini, ini namanya butana, ini namanya cis-2-butena, ini namanya 1-butuna. Nah, ada alkana, alkena, alkuna. Jadi dari ketiga struktur ini ya, di sini ada rantai karbonnya, ini di sini kan terbuka jenuh ya. Semuanya karbon terbuka, cuman di sini ikatannya tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Oke, tadi di awal juga kalian lihat ada bensin, kemudian ada gas LPG, kemudian ada gas asetilen. Kenapa sih senyawa hidrokarbon itu ternyata kok wujudnya beda-beda? Kemudian ada plastik ya, yang plastik itu kan dia termasuk polimer ya. Ada dalam bentuknya, ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Nah, itu yang akan kita pelajari ya tentang sifatnya. Oke, jadi ada yang mau memberikan rumusan masalah dari gambar ini? Ya, silakan. Mengapa struktur hidrokarbonnya berbeda-beda, Bu? Oke, mengapa struktur hidrokarbon berbeda-beda? Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara penamaan senyawa hidrokarbon? Oke, bagaimana cara penamaan senyawa hidrokarbon? Terus ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana keteraturan sifat fisik senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Oke, bagaimana keteraturan sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna? Nah, betul ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara menentukan rumus umumnya? Tadi kan kenapa strukturnya bisa berbeda-beda? Ada yang tunggal, ada yang ikatan rangkap 2, ada yang ikatan rangkap 3. Nah, itu didasarkan atas apa? Nah, jadi bagaimana cara menentukan rumus umum masing-masing senyawa. Yang kedua, bagaimana cara penamaannya berdasarkan aturan Ayupek. Yang ketiga, bagaimana keteraturan sifat fisik senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, saya sudah bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian silahkan buka Google Classroom-nya. Ibu sudah share tugasnya di sana. Di Google Classroom, kalian bisa lihat ya, ada struktur tata nama sifat alkana, alkena, dan alkuna. Nah, silahkan kalian pelajari bahan ajar tentang struktur ya, tata nama sifat alkana, alkena, alkuna. Kemudian kerjakan ILKPD-nya bersama kelompok masing-masing. Nah, di sini ada bahan ajar, ada ILKPD, kemudian ada penilaian antar teman yang harus kalian isi, kemudian ada kuisis nanti di akhir ya. Nah, ini silahkan kalian bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan, cukup ya. Silahkan kalian boleh matikan kameranya. Ya, kalian diskusi melalui grup WhatsApp. Nanti saya pantau di grup WhatsApp. Kemudian ketika saya minta progresnya, kalian silakan share screen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jelas? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Oke, silakan mulai mengerjakan ya. Oke, sudah dibuka ILKPD-nya ya. Nah, ini ILKPD-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian tulis kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja, tulis di sini. Kemudian di sini ada kompetensi dasarnya, yang ada indikator pencapaian kompetensi dan ada petunjuknya. Nah, yang bagian A di sini menganalisis rumus umum alkana, alkena, dan alkuna.
kalian diminta untuk menuliskan rumus molekul dan rumus umum senyawa dari struktur senyawa yang ada di kolom ini. Kemudian setelah itu dianalisis ya, senyawa yang termasuk alkana mana saja, alasannya kenapa. Jadi rumus umum alkana itu apa? Ya, silakan dianalisis. Kemudian yang bagian B, di sini kalian diminta untuk menuliskan nama senyawanya. Ya, jadi rantai induknya ada berapa, cabangnya ada apa saja, ini termasuk struktur apa ya, kemudian jenis ikatannya dan namanya. Kemudian berikutnya, kalian diminta untuk menuliskan nama senyawa struktur dari nama senyawa ini. Jadi kalian diminta menuliskan struktur dari namanya. Di sini 5 etil, 3 metil oktana, maka strukturnya seperti apa? Kemudian yang terakhir di sini tentang sifat fisis ya. Kalian analisis sifat dari alkana tuh gimana sih sifat fisisnya? Alkena seperti apa sifatnya? Alkuna seperti apa? Ya, silakan dikerjakan. Udah, oke, sudah sampai mana progresnya nih? Silakan kelompok 1. Sudah sampai mana? Ya, silakan. Sudah sampai nomor berapa? Baru nomor 5, Bu. Baru nomor 5, oke. Ya. Oke, terus bagaimana diskusinya di WhatsApp? Coba saya lihat kegiatan diskusinya. Oke ya. Ya, bagus ya. Berarti semuanya ikut diskusi. Ya, ada kesulitan tidak kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke ya. Silakan dilanjutkan lagi kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mau share progresnya? Ya, Sumiati silakan. Ya, Kenapa? ya balik Ya, Bu. deui. Udah Katanya nyampe tadi nomor cukup. Bu. Ya, oke. Udah sampai nomor? 2 tadi. Oh, nomor 2. Oke. Ya. Jaringan Kembali ya. lagi. Oke. Ya, silakan diisi lagi ya. Jaringan memang sering seperti itu. Tetap semangat ya. Ya, ada kesulitan tidak kelompok 2? Alhamdulillah enggak, Bu. Oke, sudah selesai semua? Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan dari kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu deh. Yuk, kelompok 1. Siapa Ya, yang Bu. presentasi? Ya, kalian silakan. Saya atas kesempatan saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini tugasnya yaitu menganalisis rumus umum dari struktur senyawa berikut. Di soal pertama, strukturnya berikatan tunggal mempunyai C1 dan H4. Dapat diketahui rumus molekulnya adalah CH4 dan rumus umum senyawanya yaitu alkana CnH2n plus 2. Nomor 2, strukturnya berangkap 3 atau alkuna, mempunyai C2 dan H2. Dapat diketahui rumus molekulnya yaitu C2H2 dan rumus umum senyawanya CnH2n-2. Selanjutnya soal terakhir strukturnya berangkap 3 atau alkuna, mempunyai C5 dan H8. Dapat diketahui rumus molekulnya adalah C5H8 dan rumus umumnya CnH2n-2. Kemudian Sisnya? senyawa yang termasuk alkana yaitu nomor 1, 4, 6, dan 8. Alasannya karena tidak ada ikatan rangkap. Jadi rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Bagus ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Bagaimana hasilnya sama? Sama, Bu. Oke, sama Sama, ya. Bu. Baik, berikutnya kelompok 2. Ya, Anissa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penentuan penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Struktur yang pertama dan nama senyawa.
Rantai induk ada 6, cabang ada 2, yaitu pada C nomor 2 dan 4, merupakan struktur alkana karena memiliki jenis ikatan tunggal atau jenuh, sehingga nama senyawanya adalah 2,4 dimetil heksana. Struktur yang kelima, rantai induk ada 4, cabang ada 2, pada atom C nomor 3, merupakan senyawa alkuna karena memiliki jenis ikatan rangkap 3 atau tak jenuh, sehingga nama senyawanya adalah 3,3 dimetil 1 butena. Terima kasih. Cukup dan sekian. Ya, terima kasih ya. Kelompok 2 juga bagus nih presentasinya, jelas ya. Berikutnya kita lanjutkan di kelompok 3 ya. Siapa yang mempresentasikan nih? Ya, silakan Radit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Radit dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat fisis alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon. Alkana. Alkana bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Pada suhu kamar alkana dengan C1, C4 berfase gas, C5, C4 berfase cair, dan C18. Semakin banyak jumlah atom C, titik didih semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kelompok 3 juga bagus nih presentasinya. Oke, betul tadi ya, di kelompok 1 menjelaskan tentang rumus umum ya, rumus umum alkana, alkena, alkuna. Jadi rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Jadi kalian ingatnya gini aja. Jadi kalau misalnya untuk alkana ditambah 2, kalau alkena kelipatannya, kalau alkuna dikurangi 2 gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya di sini saya punya molimod, C-nya di sini ada 4. Nah, maka H-nya berapa? Berarti 2 dikali 4, 8 ditambah 2. Jadi 10. Jadi H-nya itu ada 10. Ya. Kemudian kalau pada alkena, ini kelihatan molimodnya? Kelihatan. Oke, jadi kalau misalnya pada alkena, misalnya di sini C-nya 4 nih. Kemudian H-nya ada berapa? Ya udah, berarti tinggal kelipatannya saja karena rumus umumnya CnH2n. C-nya ada 4, maka H-nya itu 2 dikali 4 berarti jadi 8. Nah, untuk alkuna. Nah, untuk alkuna di sini dia di kelipatannya diambil 2 ya. Di sini misalnya saya punya C-nya ada 4 nih. Berarti H-nya berapa? 2 dikali 4, 8 diambil 2 berarti 6. Jadi C4 H6 nih, ada 6. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke ya. Bisa ya kalau bisa. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, perhatikan rumus molekul senyawa hidrokarbon berikut. Oke, PowerPoint-nya sudah bergerak belum? Udah, Bu. Udah. Oke ya. Nah, di sini rumus molekul golongan senyawa alkena adalah, nah dari kelima ini yang mana nih yang termasuk alkena? Rumus umum alkena apa tadi? CnH2n. Ya, CnH2n. Nah, berarti yang mana nih? Jawabannya? 1. Apa? 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Oke, kita coba cek ya. Kita cek sama-sama nih. Nah, di sini C4H8. Berarti kalau C-nya 4, H-nya berarti 2 dikali 4, 8. Betul ya? Ini yang alkena. Kemudian yang nomor 2. Ini termasuk apa nih? C5H12. Alkana. Alkana. Kenapa? Karena dia kelebihan 2 ya di sini ya. Iya, jadi ini bukan ya, bukan alkena. Nah, kemudian ini C6H12 juga sama, ini alkena. C4H10, ini termasuk apa nih? Alkana. Alkana, berarti ini juga bukan ya, karena dia di sini kelebihan 2. C5H8, ini termasuk apa? Alkuna, ya karena dia di sini kelipatannya kurang 2 ya. Harusnya kan berarti dia kalau alkena 10 ya. Nah, di sini dia diambil 2. Ya, jadi 8. Ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Betul. Alkana, alkena, alkuna. Jadi penamaannya itu didasarkan pada dari awalannya nih. Jadi tinggal kalian ganti aja belakangnya nih. Kalau misalnya dia alkana, jadi metana. Kalau alkena dimulai dari 2 ya. Jadi etena. Nah, di sini ada deret homolognya nih. Deret homolog alkana, alkena, alkuna. Jadi di sini ada C1 sampai C10 nih. Kalau bisa nih kalian hafalin nih ya.
Kalian hafalin dari C1 sampai C10 karena di penamaan itu kalian harus tahu dulu rantai utamanya ada berapa. Nah, ada cara nih untuk menghafalkan biar gampang ya, biar mudah, yaitu melalui lagu. Kalian tahu lagu One Direction? Tahu, Bu. Bu. Tahu ya. Nah, contoh, di sini saya kasih contoh dulu deh. Ya, nanti kalian ikuti ya. Saya contohin dulu. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, itulah alkana, rumusnya Cn H2N plus 2. Nah, kayak gitu. Ya, jadi tinggal dinyanyikan saja gitu, biar gampang, biar terngiang-ngiang ya. Gitu. Atau misalnya mau pakai lagu apa aja boleh, lagu dangdut misalnya ya, kalau suka dangdut gitu. Ya, sama-sama deh nyanyi ya. Coba. 1, 2, 3. Metana, Metana, Tanah, alkana, rumusnya Cn A2N plus 2. Oke ya, coba deh saya minta laki-laki deh, coba Radit. Radit Metana, silakan. etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, itulah alkana. Itu untuk memudahkan kalian dalam menghafal saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gugus alkil ya. Nah, gugus alkil di sini tadi kan kalau misalnya untuk alkana, alkena, alkuna beri akhiran ana, ena, una. Nah, kalau ini karena dia alkil jadi beri akhiran il di sini ya, beri akhiran il. Jadi kalau C1 kan met kan tadi. Jadi beri akhiran il, jadi metil. Aturan penamaan alkena. Nah, untuk alkena di sini ada bedanya sedikit nih. Jadi tetap rantai utamanya itu yang panjang, tapi harus mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya ada pilihan terpanjang tapi nggak mengandung ikatan rangkap, berarti itu bukan rantai utamanya. Jadi harus pilih yang mengandung ikatan rangkap ya. Kemudian urutan penomorannya harus yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya itu harus nomor terkecil. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau misalnya kalian ambil yang lurus, nah ini bukan rantai utama. Kenapa? Karena dia nggak mengandung ikatan rangkap. Nah, jadi harus penomorannya itu rantai utamanya dari sini, dari bawah. Karena mengandung ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya 2 etil 1 pentena. Bukan 3 metil denaheksena. Nah, bukan itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, silakan. Siapa? Bu, Ya? mau tanya. Ya, Bu, mau tanya bagaimana jika ada 2 ikatan rangkap? Bagaimana caranya penamaannya, Bu? Oke, jadi kalau misalnya ada 2 ikatan rangkap gimana, Bu? Nah, biasanya kan suka ada di soal ya. Nah, kalau ada 2 ikatan rangkap ya, itu sama saja. Jadi rantai utamanya itu kalian cari yang mengandung ikatan rangkap. Kemudian nanti ikatan rangkapnya itu ada di posisi nomor berapa saja. Dan nanti nama di akhirnya diberi awalan di. Kalau misalnya dia ikatan rangkapnya ada 2. Kalau ada 3, tri. Ya. Nah, contoh di sini. Oke, kebetulan di sini ada contohnya. Ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini rantai utamanya ada 5. Kemudian ya, di sini ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3 ya. Kemudian cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 4. Metil semua. Nah, jadi 2,4 dimetil 1,3. Jadi lihat posisi rangkapnya ada di nomor berapa aja. Ya. Kan di sini 5 penta, beri awalan di karena dia alkena ena. Jadi penta di ena. Oke, nah ayo beri nama nih. Rantai utamanya ada berapa? Oke, ada sudah 8, Bu. 8 ya. Dari mana ke mana?
Dari kiri ke kanan atau dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Ke atas. Ya, dari kiri ke kanan ya. Oke. Nah, oke ini ya. Nah, kenapa nggak dari bawah ke atas ya? Karena di sini dia kalau dari bawah ke atas tidak mengandung ikatan rangkap ya. Jadi harus dari kiri ke kanan karena mengandung ikatan rangkap. Oke, kemudian alkilnya ada berapa nih? 3, 4 ya. Kalau C1 apa gugus alkilnya? Metil. Ya, metil ya. Juga sama metil. Nah, tadi gugus alkil, kalau dia C-nya ada 4, kemudian di sini dia mengikatnya satu C yang ini ya, CH3-nya ada di tengah-tengah. Ini disebut apa? Isobutil. Isobutil. Kalau C-nya 2 disebut Etil. etil ya. Penomoran dari mana ke mana? Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dari Kiri ke kanan. kiri ke kanan ya, karena paling dekat dengan rangkap dan cabang. Oke, silakan beri nama. Namanya apa nih? Ingat harus sesuai alfabet ya. Ya, silakan. 6 etil. 4 isobutil. 4 isobutil, 2,2 dimetil, 1 oktanat. Oke, ya, coba kita cek. Iya. Ya, betul ya. Ini 6 etil, 4 isobutil, 2,2 dimetil, 1 oktena. Ya. Berarti sudah paham ya untuk alkena juga. Nah, kemudian ada sifat fisis. Nah, sifat fisis di sini dari alkana itu tidak larut dalam air ya. Kemudian untuk alkena sedikit larut, untuk alkuna agak larut. Jadi ini larutnya dalam pelarut non polar. Nah, kemudian wujud zatnya tadi kan butana ya, gas LPG kenapa dia bentuknya gas? Wujudnya gas. Karena dia butana itu C-nya 4 di bawah 5 nih, maka dia wujudnya gas. Kemudian bensin, kenapa dia wujudnya cair? Karena isooktana ya, itu dia lebih dari 5 C-nya, maka dia wujudnya cair. Kemudian plastik juga sama tadi, kantong plastik polimer. Polimer itu kan berarti dia terdiri dari monomer-monomer, banyak C-nya ya. Jadi C-nya panjang sekali. Jadi lebih dari C18 bahkan. Jadi wujudnya adalah padat. Jadi kalau misalnya lebih dari C18 maka dia wujudnya padat. Nah, semakin bertambah jumlah C, maka titik didihnya semakin naik. Tapi kalau dia memiliki lebih banyak cabang, maka dia lebih rendah titik didihnya ya. Jadi kalau misalnya dia punya cabang, titik didihnya itu lebih rendah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita kerjakan lagi soal kuis nih ya, post test. Oke, sudah nampak belum di sini di layar kalian kode gamenya? Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, silakan ketikkan ya kodenya 845099. Kemudian klik mulai. Silakan mulai bergabung di Quizizz ya. Join myquiz.com. Oke, kita mulai ya. Udah siap ya? Kita mulai nih. Ya, waktunya tinggal dikit lagi. Yo. Ya, sudah habis ya waktunya. Oke, akhir ini. Ya. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu silakan kalian isi lembar penilaian antar teman ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Niati, silakan. Kesimpulannya, senyawa hidrokarbon dapat membentuk struktur yang berbeda-beda tergantung rumus umumnya.
Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Rumus umum alkuna adalah CnH2n min 2. Oke ya. Berikutnya, sok ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, Alen, silakan. Cara penamaan alkana, alkena, alkuna berdasarkan aturan IUPAC adalah yang pertama, periksa jenis ikatannya. Jika memiliki ikatan tunggal, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkana. Jika rangkap 2, alkena. Jika rangkap 3, alkuna. Kedua, tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Ketiga, penomoran rantai C terpanjang dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Jika memiliki rangkap, maka ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Keempat, urutan penulisan namanya, yaitu nomor cabang, dan nama rantai utama. Oke ya, terima kasih Sumiati dan Alen ya, bagus ya, bisa menyimpulkan. Jadi tadi benar ya kesimpulannya. Kenapa struktur hidrokarbon itu berbeda-beda? Karena dia rumus umumnya beda gitu. Jadi untuk alkana CnH2n, alkena CnH2n plus 2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n min 2. Kemudian tadi urutan penamaan, betul ya, lihat dulu nih apakah dia mengandung ikatan rangkap tunggal atau rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian setelah itu penomoran harus dekat dengan cabang. Kalau dia memiliki ikatan rangkap, maka ikatan rangkap harus nomor terkecil. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang isomer dan reaksi dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan kembali tentang materi senyawa hidrokarbon, tentang isomer dan reaksinya ya, reaksi alkana, alkena, alkuna. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya. Bagaimana nih kesan dan kesan pesannya nih selama belajar daring hari ini? Ya, ada yang mau coba mengungkapkan kesannya? Ya, silakan Lita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kesan saya selama belajar daring menggunakan sistem Google Meet adalah lebih mudah memahami materi, bisa bertanya langsung kepada guru apabila ada yang tidak dipahami, bisa berinteraksi dengan teman-teman, dan pembelajaran menjadi lebih seru dan tidak mudah bosan dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp atau Classroom. Kendala selama pembelajaran daring menggunakan sistem Google Meet adalah jaringan dan internet yang tidak stabil. Terima kasih. Oke, terima kasih Lita. Bagus ya. Terima kasih kesannya ya. Oke, sebelum kita tutup ya, silakan kita tutup dengan doa dulu dipimpin oleh KM. Ya, baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Najili. Tetap semangat untuk kita semua ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita ke depannya bisa melaksanakan tatap muka ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama.